Wow, mobil dengan konsumsi bahan bakar di sekitar 1:5 km per liter jika di dalam kota, ini masih banyak sekali diburu dan disukai para penyuka mobil-mobil besar dan mewah di Indonesia. Apalagi seperti mobil yang di samping gua kali ini, harganya sekarang sudah cukup terjangkau nih. Untuk kalian mungkin yang menonton ini sedang mencari sebuah Lexus LX 570 atau yang pengen tahu lebih lanjut mengenai sebuah mobil yang sering digunakan para jenderal ini. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Ini dia review dari Lexus LX 570 tahun 2008. Let's go. Kenapa mobil ini banyak sekali diburu sekaligus menjadi incaran para orang-orang yang mungkin menginginkan mobil super nyaman, mewah juga, gagah, dan pastinya ini adalah kendaraan yang bisa menyimbolkan status sosial kalian karena memang Lexus LX 570 ini masih dianggap sebagai mobil yang mempunyai pesona seperti demikian, teman-teman. Karena dia walaupun sudah keluar generasi terbarunya yaitu Lexus LX 600, tapi mesin yang digunakan di generasi ini nggak ada duanya. Dia adalah mesin yang halus sekali, tangguh, tapi dengan konsekuensi bahan bakar yang cukup boros, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut berbicara dalam mengenai sebuah Lexus, gue pengen ceritain sedikit mengenai sejarahnya sebuah Lexus ini, dimana untuk Lexus LX sendiri merupakan sebuah SUV full size yang pertama kali keluar, generasi pertamanya di tahun 1996. Itu dinamakan dengan Lexus LX 470 dengan kode bodi J80, teman-teman. Lalu mobil itu juga sangat panjang generasinya, berhenti produksi generasi pertamanya di tahun 2007. Nah, akhirnya digantikan dengan model ini yaitu LX 570 dengan kode bodi J100 yang pertama kali keluar di dunia itu tahun 2007. Sampai di Indonesia itu pada tahun 2008, dan ini adalah Lexus LX tahun 2008 yang berarti juga sebagai batch pertama. Tapi walaupun demikian, pemilik sebelumnya itu sudah melakukan beberapa penyegaran sehingga tampilannya ini diubah menjadi tampilan tahun 2013. Di depan sini kita lihat ada satu buah headlamp washer yang berfungsi untuk membersihkan lampu bagian depan, lalu ada fog lamp di bagian bawah. Nah, ngomong-ngomong juga, body kit yang digunakan di Lexus LX ini adalah yang tipe sportnya, teman-teman. Jadi di bagian sini tuh terlihat ganteng sekaligus sporty gitu ya. Nah, nggak lupa juga walaupun tahun 2013 tapi Lexus sudah memberikan satu buah kamera depan untuk memberikan proyeksi depan dan belakang, karena memang mengingat tubuh dari mobil ini tuh besar sekali. Nah, yang paling menarik di bagian Lexus LX adalah pada bagian dapur pacunya, karena mobil ini terkenal sangat bandel sekaligus kuat sekali, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini yang menjadi kesukaan para orang-orang ya. Walaupun terkenal mesinnya itu adalah peminum bahan bakar yang cukup boros gitu ya. Tapi mesin ini adalah mesin yang sangat halus, bertenaga, sekaligus bandel, teman-teman. Yup, bisa kalian lihat ini adalah ruangan mesin dari sebuah Lexus LX 570. Kalian nggak bisa otak-atik apapun karena semuanya tertutup cover dengan rapi. Hanya ada tulisan Lexus dan V8. Karena mesin ini adalah mesin besar sekali untuk kubikasinya 5700 cc V8 yang mengalirkan tenaganya ke 4 roda alias ini all wheel drive. Dimana untuk mesin sebesar ini bisa menghasilkan tenaga di 383 horsepower dan torsi di 586 Nm. Yap, walaupun secara kertas mesinnya itu tidak terlalu kencang ya, teman-teman ya. Tapi untuk melarikan sebuah SUV dengan bobot hampir 2,6 ton ini, Lexus bisa merancang mesinnya hingga mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 hanya dengan waktu 7 detik aja. Top speed dibatasi di 220 km per jam. Dan yang paling penting adalah
konsumsi bahan bakar dari sebuah Lexus LX 570 ini. Menurut riset yang gue baca, dalam kota itu mobil ini bisa di angka 1:4 alias 4 km per liter sampai dengan 6 km per liter. Tapi untuk rute luar kota cukup irit teman-teman, di angka 8 sampai dengan 10 km per liter. Oke, sekarang kita ke samping sedikit dan belakang untuk gue jelasin apa yang menarik dari sebuah Lexus LX 570 ini. Ke bagian samping, nah bisa kalian lihat ya teman-teman ya, ini gua set dengan posisi paling ambles alias paling rendah dari sebuah Lexus LX 570. Karena Lexus memberikan 4 rodanya ini dengan suspensi udara yang disebut Lexus itu AHC teman-teman. Jadi dia bisa merendah dan meninggi sendiri sesuai dengan kontur jalan yang kalian sedang lewati. Nah kalau di posisi paling rendah ini, dari data yang gue dapatkan, ground clearance dari mobil ini itu berkisar di angka 160 mm. Terkesan rendah ya teman-teman ya. Dan tapi tenang aja, karena mobil ini kalau kalian sempat lihat itu beberapa LX itu dibawa untuk off-road atau banjir-banjiran, sangat mumpuni karena dia memiliki ground clearance tertinggi di angka 226 mm. Sehingga untuk melewati berbagai banjir rasanya mobil ini masih sangat bisa. Dan nggak cuma suspensi udara, karena dia juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur off-road teman-teman. Salah satunya adalah KDDS, dan juga ini pengeremannya sangat mumpuni karena dia depan belakang sudah menggunakan cakram sebanyak 4 buah. Nah untuk bahannya sendiri dia ring 20 dengan ukuran yang sama, nggak belang teman-teman, yaitu 285 aspek rasio 50. Warnanya gunmetal, velgnya juga sudah diganti, di-upgrade menggunakan velg keluaran tahun 2013. Ganteng total untuk eksterior keseluruhan dari sebuah Lexus LX 570 ini. Sip. Nah, khasnya Lexus ya teman-teman ya. Ini karena mobil ini bisa tinggi banget, jadi penggunanya itu diberikan sebuah footstep di bagian bawah untuk memudahkan masuk ke dalam kabin sebuah LX ini. Kayak gitu. Dan di footstep ini juga kalian diberikan satu buah lampu untuk menerangi kalian ketika malam hari. Sip, sekarang kita lihat bagian belakangnya karena ini spesial juga di bagian belakang. Wih, lihat ya. Tampilan belakangnya itu wow, sama seperti depan, intimidatif karena dia memberikan kesan gagah dan berwibawa pastinya. Apalagi ada emblem itu, LX 570. Tampilan belakang dari LX 570 facelift di tahun 2013 ini ganteng banget. Masih terlihat sangat modern sekaligus ganteng. Karena Lexus pastinya memberikan teknologi perlampuan yang paling mutakhir di tahun itu. Ini belakang sudah kristal LED teman-teman ya. Sayangnya dia belum sekuensial, dan di bagian bawah dipermanis dengan tarikan garis krom untuk fender belakangnya nih. Seperti ini, minimalis aja, gagah sekaligus sporty. Dan yang menjadi ciri khas dari sebuah Lexus LX 570 ini adalah penggunaan pintu bagasi yang bisa terbelah dua teman-teman. Metodenya ada di tuas di belakang sini, kalian tinggal pencet aja, atau bisa juga dibuka lewat kuncinya. Nah, jadi bagasinya terbagi dua, atas dan bawah gitu teman-teman. Dan ini kalau kalian mungkin sedang mengambil barang yang cukup ringan, silahkan dibuka aja nih untuk bagasi atasnya. Tapi kalau kalian mau santai sedikit, ini juga bisa dibuka dong, dan bisa kalian duduki untuk mungkin kalau kalian sedang beradventuria, santai-santai ngeliat pemandangan, ini sangat bisa sekali. Karena ini berat maksimumnya berapa ya, tapi rasanya untuk menampung 2 orang ini masih sangat oke. Nah, kalau ngomongin Lexus LX, pastinya ini adalah sebuah SUV premium yang juga dibekali dengan fitur yang memanjakan penggunanya. Ini kalau kalian pengen menambah kapasitas bagasi belakang, kalian tinggal pencet aja tombol di bagian sini. Oke, langsung terlipat secara otomatis teman-teman. Gitu. Nggak cuma dilipat doang, tapi bisa juga dibalikin secara elektrik. Oh, ini ngangkat ya teman-teman ya. Ini buat ngelipat ke atas. Secara elektrik. Kita balikin lagi. Dan semua elektronifikasi dari sebuah mobil ini, oh sayangnya untuk menaikkan kembali dia hanya bisa metode manual. Gitu. Ini semuanya masih berfungsi. Untuk mobil ini sendiri, dia untuk elektronik
bagian kursi belakangnya masih sangat responsif sekali. Begitu pula dengan power tailgate-nya. Oke, sekarang kita tutup. Agak berat nih untuk menutupnya. Sip, nggak sabar rasanya kita langsung lompat ke interior dalam dari sebuah Lexus LX. Let's go. Oke, ini adalah kursi kasta terendah, tapi bisa kalian lihat ini adalah SUV yang memiliki dimensi cukup bongsor sehingga di belakang sini masih terasa cukup nyaman. Walaupun nih di bagian tengah ini gue udah set dengan posisi paling mundur teman-teman. Jadi kalau kalian berani dengan orang yang duduk di tengah sini, silahkan kompromi aja, minta dimajuin sedikit untuk kursi baris kedua ini. Sebentar kita tes ya, mumpung nggak ada orang pentingnya di bagian tengah. Sip. Nah, ini kalau paling maju posisinya teman-teman. Wow, ini sih melimpah untuk legroomnya pun dengan headroomnya. Dengan tinggi gue di angka 185 cm. Lalu di belakang sini kalian nggak diberikan fitur apapun karena di sini cuma ada blower AC yang suhunya mengikuti suhu di bagian baris kedua ini, dan di sini ada dua buah cup holder serta satu tempat penyimpanan terbuka di sini. Nggak ada soket lighter atau soket USB untuk mengecas gadget kalian. Karena mobil ini adalah tahun 2008, tapi di versi penyempurnaan yang beneran di tahun 2013 sudah banyak soket lighter tersebar di dalam interior kabin sebuah Lexus LX 570 ini. Tapi walaupun paling belakang, kalian tetap diberikan sebuah airbag yang pastinya mumpuni sekali untuk menjaga kalian ketika amit-amit terjadi kecelakaan. Karena Lexus ini sudah diberikan 10 airbag untuk keseluruhan bodinya. Jadi aman banget teman-teman. Sip, kayak gini aja di bagian belakang, nyaman kursinya. Ini Vaporated juga. Sekarang kita lompat ke kursi baris kedua, menu utamanya. Let's go. Ini dia tempat duduk yang paling sering diduduki dari pemilik mobil ini. Dan biasa aja di bagian tengah ini karena di tahun 2013 ya fiturnya standar-standar aja teman-teman, karena nggak ada lagi kalian bisa mengontrol seperti Mercedes-Benz gitu ya, ada layar di bagian tengah. Tapi ini masih polos aja karena Lexus menempatkan beberapa entertainmentnya itu ada di bagian atapnya teman-teman. Dan ini juga bisa kalian fungsikan sebagai armrest yang besar sekali. Kita turunin dulu. Nah, jadi secara default armrestnya itu memang bisa digunakan sebagai tempat duduk penumpang baris tengah atau jadikan armrest seperti ini. Lalu di bagian armrest ini kalau kita bahas, ini ada dua buah cup holdernya lengkap dengan motif kayu untuk penutupnya, covernya. Dan di sini ada satu buah tempat penyimpanan tertutup kayak laci gitu teman-teman, dan juga kalian diberikan rear seat entertainment system melalui remote-nya. Sebentar nih gimana caranya ya. Jadi ini bisa terbuka otomatis kalau kalian membukanya. Sudah bisa kita ambil remote-nya teman-teman. Dan di remote ini kalian bisa mengatur entertainment yang ada di bagian tengah ini. Namun karena ini mobil tahun 2008, entertainmentnya itu belum kekinian teman-teman, karena nggak ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Ya, intinya di remote ini kalian bisa mengatur DVD, video source, mengganti track, lalu membesarkan dan mengecilkan volume melalui remote ini. Tapi hanya untuk bagian belakang aja teman-teman, alias rear seat entertainment system. Di depan ini nggak bisa dikontrol melalui remote ini. Kita balikan lagi, kita tutup ininya. Dia buka tutupnya otomatis lewat tombol yang ada di remote-nya. Sip, kita kembalikan lagi. Nah, armrest kita tutup. Di sini juga proper untuk 3 orang penumpang karena dia di sini ada headrest yang besar juga nih teman-teman. Tapi sayangnya nggak terlalu tinggi ya. Nyaman pastinya karena di sini juga empuk untuk kursi bagian tengahnya. Lalu di belakang sini Lexus juga memberikan kalian AC atau pendingin udara sebanyak 4 zona. Jadi ada quad zone yang bisa kalian atur individual melalui tombol yang ada di bagian bawah sini. Sip, kayak gitu bagian tengah dari sebuah Lexus LX 570. Di sini ada lampu baca yang warnanya sudah biru. Tapi sayangnya yang kurang adalah
dia tidak dilengkapi dengan sebuah kray, teman-teman. Jadi di sini belum ada kraynya untuk menambah visibilitas kalian. Oke, kayak gitu. Sekarang kita lompat ke bagian depan dari sebuah Lexus LX. Let's go. Nah, ini kan tadi gua set dengan posisi paling rendah, jadi agak sedikit mudah nih masuknya. Tapi kalau di posisi medium atau tinggi, kalian tinggal manfaatkan aja pijakan kaki di bagian sini. Dan naiknya juga harus lebih berwibawa gitu ya, lebih maco. Pegang ininya, kalian naik. Nah, itu ciri khas masuk di sebuah SUV besar, teman-teman. Wow, tutupnya pun rasanya brek. Mantap sekali. Nah, ya walaupun tahun 2008, facelift ke tahun 2013, tapi ini masih terlihat cukup modern ya. Semuanya masih dipenuhi dengan unsur kemewahan, juga banyak sekali tombol-tombol yang membuat mobil ini makin rumit. Tapi nanti kita jelasin satu persatu fungsinya apa aja. Sebelumnya, ini adalah kunci dari sebuah Lexus. Dia sudah diberikan sarung ya, silikon seperti ini untuk menutup, membuka, dan membuka pintu bagasi, serta menonaktifkan atau aktifkan alarm dari mobil ini. Sekarang kita start up mobil ini. Seperti yang gue bilang bahwa mesin V8 dari mobil ini itu halus sekali. Kita coba start up ya. Nggak goyang sama sekali nih untuk ketika dihidupkan. Alamak. Dia walaupun starternya itu nyala, tapi ini mobil anteng banget di dalam sini. Dan hampir nggak ada getaran sama sekali, teman-teman. Karena memang fungsi dari silinder yang banyak itu adalah untuk lebih menghaluskan getaran mobil. Jadi sehingga bisa dibagi nih untuk per klepnya, sehingga memberikan getaran mesin yang cukup halus ke dalam kabin maupun di bagian mesin itu sendiri. Oke, apa yang kita bahas pertama ya? Pertama kita nyalain AC dulu. Agak sulit di sini kalau pencet climate, lalu di sini ada pilihan untuk menghidupkan blowernya. Oke, karena kebetulan mobil ini oleh pemilik sebelumnya sudah diganti untuk head unitnya menggunakan head unit aftermarket. Sip, ini setirnya besar sekali, mewah dan enak sekali digenggam. Ini masih baik sekali kondisi kulitnya, teman-teman ya. Pun dengan kondisi aksen kayunya, setir kayunya ini masih sangat baik sekali. Biasanya sudah termakan usia karena sering digenggam, tapi ini masih sangat baik. Dan setir ini juga kalian bisa atur posisinya itu melalui metode elektrik untuk naik turun, dan juga teleskopiknya sudah elektrik gitu. Dan juga ini easy access ya, ketika tadi kita hidupkan, setirnya akan turun sesuai dengan posisi yang kita sudah set sebelumnya. Pun demikian dengan kursinya, karena dia sudah dilengkapi dengan 3 buah memory seat. Jadi kursi ini sudah elektrik 8 arah, lengkap dengan lumbar supportnya juga di bagian tengah sini, teman-teman. Aman banget, dan semua elektronifikasi dari mobil ini masih berfungsi dengan baik. Kita bahas untuk instrumen clusternya. Di kiri tachometer dan di kanan speedometer yang top speednya di angka 260 km per jam. Nah, di antara dua dial besar itu juga terdapat 4 buah dial yang cukup kecil tapi menampilkan berbagai informasi yang jelas gitu. Di bagian atas kiri ini untuk menampilkan suhu oli kalian, dan di bagian kanan untuk menampilkan tegangan aki kalian. Ini layar MID-nya cukup, dia bisa ada menampilkan range, lalu ada kecepatan rata-rata, lalu ada kecepatan jarak yang sudah ditempuh, outside temperatur, lalu ada real time consumption, fuel, lalu ada ini konsumsi bahan bakar rata-rata, dia di 24,1 per 100 kilo. Kalian bagi aja 100 bagi 24 ini. Oke, dan itu aja informasi yang diberikan di layar tengahnya. Di bagian bawah ini layarnya terbagi dua. Di bagian bawahnya ada posisi persneling dan juga posisi mobil. Apakah di posisi yang rendah atau medium atau tinggi. Di sini bisa kelihatan lewat layar di bagian tengah sini. Di bagian kanan sini untuk mengatur kaca spion. Lalu di sini ada untuk menidurkan kursi di bagian belakang, AFS off, lalu ada untuk membuka power tailgate di bagian belakang. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, ini nih, ini ada tombol untuk mengaktif dan menonaktifkan
limited slip differential. Lalu di sini ada untuk vehicle stability control off atau on, dan di sini ada RSCA, real cross traffic alert, dia on atau off, dan juga ada power door off atau on, yaitu untuk power tailgate di bagian belakang. Oke, kita ke tengah sini. Ini sudah diganti menggunakan head unit aftermarket yang informasinya juga lengkap, yang bisa kalian sambungkan juga melalui smartphone kalian lewat easy connection. Juga ini sudah smart head unit teman-teman, karena bisa memutarkan YouTube dan juga membuka mungkin beberapa kontak kalian atau memutar Spotify. Kita ke bawah, ini adalah shortcut yang diberikan Lexus untuk mobil ini. Climate, audio, map, dan voice dia masih tersambung ya teman-teman ya. Jadi tombol-tombol ini fungsi semuanya. Lalu ada band, ini equalizer atau tampilan musik yang kalian inginkan. Lalu ada info setup. Nah, setup ini lebih lengkap lagi pengaturannya untuk kalian yang mungkin suka ngotak-ngatik head unit. Di sini bisa kalian atur. Nah, kita ke bagian bawah, AC-nya seperti di belakang, dia sudah dual zone climate control. Suhu terendahnya di 17 derajat Celcius. Lengkap arah semburannya teman-teman. Kita ke bawah lagi, ini untuk memasukkan CD atau compact disc di bagian dalam sebuah head unit Lexus. Di sini untuk shortcut mengganti tune atau radio, dan di sini untuk shortcut volume. Ini di bagian tengah ada satu buah tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol untuk mode berkendara, yaitu power. Ini normal, dan di sini ada untuk second atau memulai dengan gigi 2. Biasanya ini untuk digunakan di dalam kota, teman-teman. Oke, tengah ini transmisinya otomatis 6 percepatan, lengkap dengan mode sportnya di bagian sini, dan juga triptonic. Dan yang ini yang menarik, teman-teman, sebuah pengaturan untuk mobil ini yang lengkap. Dia ada pengaturan untuk for high atau for low. Lalu di sini ada speednya. Nah, ini speed kalau kalian mau crawling. Lalu ini ada tombol untuk, ada tuas untuk menurun dan menaikkan suspensi udaranya. Lalu di sini di kanan lagi ada pengaturan suspensi udaranya, bisa di set di mode sport atau mode normal dan juga mode comfort. Rem tangannya belum elektrik, nggak apa-apa, keren. Dan di bagian belakang sini ada dua buah tempat penyimpanan cup holder. Di sini yang menarik adalah dia juga dilengkapi dengan sebuah chiller alias kulkas mini untuk mendinginkan minuman kalian. Masih fungsi ya pastinya teman-teman ya. Oke. Kayak gitu, kita ke atas ada sunroof yang besar sekali. Belum ada panoramiknya, lalu di sini lampunya dia sudah LED. Untuk membuka sunroofnya ada tombol di bagian sini. Sini ada kacamata. Untuk spion belakangnya dia sudah elektrokromatik. Kayak gitu aja di dalam sebuah Lexus LX 570 tahun 2008, facelift tahun 2013. Sekarang yang lebih menarik adalah harga dari mobil ini nggak mahal-mahal banget teman-teman. Bahkan setara Hyundai Palisade baru. Berapa harganya? Kita langsung ke depan buat gue kasih tahu. Let's go. Oke, udah di set di posisi paling tinggi. Bisa kalian lihat sedikit lebih dangak ya teman-teman ya, memberikan kesan macho. Nah, untuk kalian yang pengen banget bawa pulang mobil ini, kondisinya segar banget bos, tahun 2009 tapi rasa 2013, dan odometernya juga cantik banget, baru tercatat di angka 75.000 km. Service record dari Authorized Lexus yang bisa kalian pastikan unit ini dalam kondisi yang super istimewa. Dia kita jual cukup terjangkau sekarang teman-teman, odometernya 75.000, semuanya service record, nggak ada PR-nya, siap kalian ajak jalan-jalan. Kita buka harga kreditnya di angka 1 miliar rupiah, dan untuk cashnya kita buka di 1 miliar 75 juta rupiah. Dan itu dia beberapa informasi yang menarik mengenai sebuah Lexus LX 570. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini menjadi mobil impian kalian, atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Lexus.